Feng Shui yang lebih mendalam dari Suhuli. Bagian 1. Kepala naga titik hoki, pintu 3 macan dan rumah investasi hoki. Kembali ke channel Ozone Man. Hari ini saya Li Xia Chen akan berbagi dengan sahabat channel Ozone Man tips-tips pengetahuan Feng Shui secara lebih mendalam untuk keberuntungan dan kesuksesan. Untuk daerah wilayah, Anda harus menangkap kepala naga dan menggenggam keempat tangannya. Sebagai contoh, kepala naga di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta, maka kedua tangan depan adalah Bandung, sedangkan kaki belakang adalah Surabaya dan ekornya adalah Banyuwangi. Jika kepala naga di Pulau Kalimantan adalah Ibu Kota Baru, Penajen Pasir Utara, maka kaki naga bagian depan di Banjarmasin dan kaki naga bagian belakang ada di Ketapang, Kalimantan Barat, dan ekor naga di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam skala provinsi, jika Penajem Pasir Utara dan Balikpapan adalah kepala naga, maka Samarinda adalah kaki depan sang naga, Bontang adalah kaki belakang sang naga, dan Kabupaten Kutai Timur adalah ekor naga. Dalam ilmu Feng Shui, kepala dan keempat kaki naga adalah lokasi hoki yang sangat prospek untuk investasi, terutama di lahan dan properti. Sedangkan ekor naga juga memiliki prospek yang lumayan, namun masih tidak sebaik kepala dan kaki naga. Jika rumah Anda mengandung energi positif yang kuat, misalnya berada dekat dengan lokasi-lokasi seperti pemakaman, penjara, tempat dengan suara bising yang terjadi terus-menerus, atau rumah Anda sering terjadi aktivitas gaib yang mengganggu, serta sering terjadi hal-hal buruk seperti dimasuki pencuri, perkelahian, dan lain-lain. Saran terbaik dari saya adalah gunakan pintu 3 macan untuk pintu utama Anda, pintu utama rumah Anda, untuk menangkal energi negatif yang masuk ke dalam rumah Anda. Pintu 3 macan adalah pintu dengan kedua daun pintu yang berukir macan dan bagian atas pintu yang dihiasi dengan ornamen macan, misalnya cermin bergambar kepala macan. Selanjutnya, saran terbaik saya untuk teman-teman dalam memilih tempat tinggal terbaik maupun lahan serta properti investasi terbaik. Satu yang harus diperhatikan, jangan pernah membeli properti hunian di dekat tempat yang setiap hari terdapat suara bising. Apalagi suara bising itu dilakukan dengan pengeras suara dan terjadi berkali-kali setiap hari. Karena energi suara yang keras membuat pikiran tidak tenang dan mengganggu psikologi kita, terutama psikologi anak-anak. Dan juga energi suara bising membuat hilangnya hoki. Jika Anda berinvest di lokasi bising seperti yang dijelaskan, properti Anda akan sulit dijual dan harganya pun cenderung rendah karena minat yang kurang dari pembeli properti. Hindarilah membeli hunian di samping bangunan dengan kubah, atap tinggi, bulat besar, serta menara-menara tinggi berbentuk runcing. Karena energi positif rumah Anda akan tersedot oleh bangunan tersebut dan membuat rumah Anda tidak tenang. Hindari tinggal terlalu dekat dengan sungai, terutama sungai yang besar dan sungai dengan arus yang deras. Karena energi elemen air yang terlalu kuat tidak baik untuk kesehatan dan hoki. Hal yang harus dihindari juga adalah rumah bangunan tepat di bawah lereng gunung curam dengan rembesan air di sekitarnya. Tempat seperti itu menggambarkan energi elemen air yang merusak energi elemen tanah. Jadi energi air merusak elemen tanah. Energi elemen tanah. Hindari rumah berbentuk segitiga mirip dengan bentuk ujung anak panah. Rumah berbentuk seperti ini, seperti ujung anak panah, menyimpan banyak energi swa atau satchi, yang berarti energi ganas, yang tidak baik untuk penghuni rumah. Salah satu aspek yang penting dari Feng Shui rumah adalah perkarangan rumah. Jadi untuk mendapat hunian yang nyaman dan membawa hoki, perkarangan rumah harus diperhatikan. Dalam video saya yang berjudul 10 tanaman pengusir energi negatif yang cocok ditanam di perkarangan rumah Anda, saya merekomendasikan 10 tanaman yang sangat cocok ditanam di perkarangan rumah Anda untuk memberikan energi positif dan hoki untuk rumah Anda. Bersihkan perkarangan rumah Anda secara rutin. Jangan biarkan rumput
dan semak-semak panjang merusak keindahan perkarangan Anda. Karena perkarangan rumah yang berantakan membuat lari hoki yang akan masuk ke dalam rumah. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Jadi kita lanjut di bagian kedua ya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.